Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa amaddana kama jadihi wa 'allamana min 'ulumihi wa fatahana bi futuhihi amin. Faslun utawi iki iku fasal. Wa 'alaika bi imarati awqatika wa 'alaika lan tepono sira mati bi imarati awqatika kelawan ngerameake pira-pira waktu sira bi wadhaifil ibadati kelawan pira-pira aktivitas ibadah, kegiatan-kegiatan ibadah, hatta la tamurra sehingga ora lewat saatun opo saat min lailin saking wengi au naharin utawa rina illa wa takunu kejaba ana laka iku kaduwe sira wazifatun apa kegiatan. Bayane kegiatan minal khairi saking setengah saking kebagusan, minal khairi setengah saking kebagusan. Tastaghriqu kang amrih entek, tastaghriqu kang ngentekake atau amrih entek sapa sira ha ing sa'ah fiha ing dalem wadhifah. Fabidzalika mongko kelawan mengkono imaratu awqatik tadharu pertelo barakatul awqati opo piro-piro berkahe piro-piro waktu wa tahsululan hasil faidatul umri opo faidai umur wa yadumu lan langgeng al-iqbalu opo oleh madhep ala Allah Ta'ala ing atase Allah Ta'ala. Wa yanbaghi lan sayekyo anta ja'ala opo yento dadekake sira lima maring barang tata'ato kang merkoleh atau nekani sapa sira hu ing ma minal adati saking piro-piro adat kal akli koyo mangan wasyurbi lan ngombe wasa'i lan lumaku lil ashi maring penghidupan golek maisha golek apa jenenge blonjo dadekno awqatan ing pira-pira waktu tahussukan ngususake sapa sira ha ing awqat. Fasal yang ketiga ini baru kemudian As-Sayyid Abdullah Al-Haddad mengajak kita untuk memperbanyak aktivitas ibadah setelah beliau sebelumnya mengajak kita untuk memperbaiki keyakinan dan juga menata niat. Baru kemudian diajak untuk memperbanyak ibadah. Sebab kalau kita itu sudah banyak ibadah sebelum
Udah pateng ibadah sebelum menata niat dulu, sebelum menata keyakinan dulu, maka yakin ibadah itu tidak akan lestari. Ya, tidak akan lestari. Paling sebentar, kumat-kumatin 1 bulan semangat, nanti setelah itu apa? Selesai. Karena keyakinan dan niatnya belum ditata. Oleh karena itu kemarin Sayyid Abdullah Al-Haddad menata dulu keyakinan kita dan juga menata niat kita. Baru pada fasal yang ini beliau mengatakan kamu harus memakmurkan waktumu dengan aktivitas ibadah yang beragam sehingga tidak ada satu waktu pun baik malam maupun siang kecuali di situ pasti ada kegiatan kebaikan yang kamu kerjakan. Dengan begitu maka keberkahan ilmu akan nampak, faidah umur akan dihasilkan, dan juga menghadap kepada Allah akan terus kontinu. Jadi dimakmurkan. Namun tidak ibadah melulu, tetapi wayang bagi antaja'ala, kamu harus menjadikan untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak bisa kamu hindari dari kebiasaan sehari-hari, seperti makan, minum, kemudian kerja, itu harus punya waktu tertentu yang kamu khususkan. Jam makan jam berapa, kemudian jam kerja jam berapa. Selepas itu baru digunakan untuk melakukan kegiatan ibadah. Jangan kemudian ibadah terus sama sekali nggak kerja, lali mangan, lali ngombe, bahaya terhadap kesehatan. Tapi juga sebaliknya, mangan wae tu kerja tok tapi lali ibadah. Harus ada keseimbangan kata beliau antara ibadah dan juga melakukan aktivitas sehari-hari yang menjadi kebiasaan. Wa'lam lan warwa sapa sira. Jadi kita itu diajari sama beliau untuk konsep-konsep. Waktu ini kan 24 jam. Ayo jam berapa kamu makan, jam berapa kamu kegiatan, jam berapa kamu kerja, jam berapa kamu istirahat. Harus kata beliau itu konsep. Di konsep. Jangan semerawut. Wa'lam lan warwa sapa sira annahu ing sak temene kelakuan la yastaqimu iku ora bakal jejeg ma'al ihmali semertane nganggur halun apa tingkah, wala yasluhu lan ora bakal apik ma'al infali semertane lalai, ma'al infali semertane lalai amrun apa siji urusan. Sebuah keadaan tidak akan pernah istiqomah ya kalau dianggurkan, dibiarkan. Sesuatu itu tidak akan pernah berdiri tegak kalau dibiarkan. Apapun nggak bakal selesai kalau dibiarkan. Ya, masalah tidak akan selesai kalau dibiarkan. Kebodohan nggak bakal selesai kalau dibiarkan. Apapun kalau dibiarkan nggak bakal selesai. La yastaqim. Kemudian tiada satu perkara pun yang akan baik jika dilalaikan. Jadi intinya itu semuanya harus kerja dan kerja maksudnya kerjakan, bukan dibiarkan. Jangan nganggur. Itu kata beliau. Jangan nganggur dalam 24 jam ini. Qala Hujjatul Islam, Dawsatan Hujjatul Islam. Siapa Hujjatul Islam itu? Imam Al-Ghazali. Kenapa dijuluki Hujjatul Islam? Karena beliau pembela Islam. Ketika ada serangan pemikiran terhadap Islam, maka yang mampu menjawab adalah Imam Al-Ghazali. Karena beliau mampu memadukan antara fikih, tasawuf dan filsafat. Disebut Hujjatul Islam. Tapi sekarang banyak yang mengkritik Imam Al-Ghazali, padahal titelnya Mu'il sih, belum Hujjatul
Islam. Jarane Imam Ghazali tidak tahu hadis. Ora pinter hadis. Makanya pendapat-pendapat Imam Ghazali itu lemah, terutama dalam bidang hadis. Unti teleng Hujjatul Islam kok jarane ra roha. Piyambake ditelem wong ilsi apal Riyadhus Shalihin. Imam Ghazali Bukhari apal, Muslim apal, yang lain juga apal beliau. Yang bagi saya kyo antuwazzi'ah apa yen to bagi sapa sira auqatika ing pira-pira waktu sira. Kata Hujjatul Islam, kamu harus membagi waktu. Wa turattiba lan ngurut sapa sira, ngatur sapa sira auradaka ing pira-pira wirid sira. Dan kamu harus mengatur wiritanmu, amaliyah yang kamu istiqomai, itu namanya wirid. Baik berupa zikir, berupa gerakan, aktivitas, baca Al-Quran atau apa, itu termasuk dari namanya aurat. Jadi aurat itu tidak seperti aurat di sini, tidak seperti yang kita pahami biasanya. Aurat berarti bacaan-bacaan. Bukan. Aurat yang dimaksud di sini bisa berupa bacaan, bisa berupa sholat, bisa berupa baca Al-Quran, bisa berupa sedekah, itu termasuk aurat. Nah ya, kata beliau, ayo atur waktumu, kata Hujjatul Islam, atur waktumu, kemudian juga tertibkan wiridanmu. Jangan saksae, nggak boleh saksae, tapi ada konsep. Wa tu'ayyina, kayak ulama-ulama itu kadang istiqomah wiridannya waktu maghrib. Kiai-kiai pundi-pundi niku waktu maghrib wis ora kena ditemoni. Bukan kemudian enggak hormat tamu. Tapi waktu maghrib itu waktu yang tidak ada nilainya sama sekali, tidak ternilai harganya. Sehingga tamu harus pengertian. Kalau waktu maghrib ojo keluyuran ya, kita itu kalau ba'da maghrib jangan keluyuran. Pengen roh manfaati ba'da maghrib nanti di belakang, di tengah nanti ini. Habis ini insyaallah. Ojo keluyuran ba'da maghrib teng pundi-pundi melebu. Kok wong tuwa rek cilik iku lek maghrib mongkon mlebu ditenteni napa? Setan. Kok ana wong tuwa ba'da maghrib keluyuran iku nggih. Ba'da maghrib termasuk di antara ngurut begitu. Makanya ba'da maghrib di sini apa? Ada wiritan, ada baca doa jima'i itu. Doa jima'i, ya Rabbana cukup macam-macam. Ada ditambahi dengan rotibul haddad. Jadi tidak tersisa sama sekali waktu maghrib kayak kok api terus. Engkau mau pemanfaati waktu maghrib. Kata guru saya, andai kata manusia itu tahu betapa besarnya waktu, manfaat waktu maghrib itu, dia tidak akan sudi untuk membicarakan atau memikirkan soal dunia. Lek saking weruh dimikir dunia atau membicarakan soal dunia atau melakukan sesuatu yang bersifat duniawi, habis maghrib itu gak bakal mentolong. Lek ngerti betapa besarnya manfaat waktu ba'da maghrib. Itu gara-gara saya waktu itu malam Selasa beliau dahulu, tapi saya nggak hafal bahasa Arabnya. Wa tu'ayyina lan nentokake sapa sira li kulli waqtin keduwe saben-saben waktu syughlan ing kesibukan. La tata'adda kang ora sembrono sapa sira. La tata'adda apa? Tidak orang ngelewati sapa sira bu ing syughul. Wala tu'athiru lan orang nglabeti sapa sira fihi ing dalem waktu
siwahu ing saliyane syughul. Dan tentukanlah di setiap waktu sebuah aktivitas yang kamu tidak akan pernah melewatinya dan tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas itu. Jam segini saya harus begini, jam segini harus begini, jam segini begini. Jadi nggak campur aduk. Kalau jam ini saya nggak mau kemana-mana sudah. Pokoknya sampean kalau mau ngajak aku harus jam segini. Kalau jam segini nggak bisa. Nah, ini bagus ini. Oke. Sampiro, sampean iso jam piro-piro iso ndro. Ah, lha piye? Kok iso kabeh? Gak punya kegiatan kok. Hah? Jane kebak saking ae bosen pisan repot. Nah, kalau anak pondok bilang nggak punya kegiatan, wah ngaku sih anak pondok paling kegiatan. Setiap waktunya ada kegiatan, waktu zuhur ada, waktu asar ada, waktu maghrib ada, waktu isya ada, sampai sebelum tidur pun ada anak pondok. Saking karena terbiasa kayak nggak punya kegiatan. Kamu bisa nggak jam segini? Oh bisa. Nggak ada kegiatan? Nggak ada. Iya kegiatan biasanya kayak. Kamu kalau sudah istiqomah jangan tinggalkan. Biar orang lain itu yang memilih waktu untuk kita, golek waktu kita. Kira-kira ini mari ini baru jam 11 biar ada ini. Beno jam 11 itu mau lek butuh deh sampean. Bukan kemudian kita melepaskan kegiatan yang sudah kita istiqomai demi apa? Kepentingan orang lain yang tidak bersifat darurat. Beda dengan tentu yang bersifat. Paham apa betul maksud saya? Ya, paham wae. Wa amman anapun utawi wong taroka kang ninggal sapa man nafsahu ing awak dhewe man muhmalan hale nganggur sudan tur sia-sia ihmalal haimi kelawan koyok nganggure wong kang bingung summa yastaghilu nuli ketungkul sapa man yastaghilu mongko ketungkul sapa man fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu bima kelawan barang ittafaqo kang ngocoki apa sapa man ing man kaifa ittafaqo kaya hale kaya apa ngocoki sapa man ing man. Orang yang membiarkan dirinya menganggur, tidak ada kegiatan, seperti orang yang sedang bingung, maka pasti dia akan sibuk di setiap waktunya dengan sesuatu ittafaqo yang kebetulan. Kaifa ittafaqo ya kebetulan. Jadi kaifa ittafaqo itu dalam bahasa Arab maknanya saksae. Dalam bahasa Indonesia maknanya dalam makna Jawa artinya apa? Saksae. Jadi orang kalau nggak punya waktu, membiarkan dirinya nganggur, nggak konsep waktu, nggak menata waktu, maka dia akan tersibukkan di setiap waktunya dengan kegiatan saksae. Dengan kegiatan saksae. Lah kebetulan kegiatannya kok main domino ya domino, main gaplek ya gaplek, abrak. Kebetulan di situ ada nih gaplek ya gaplek. Ada yang main gaplek di sini? Ada? Ya nggak apa-apa silahkan gaplekan, tapi waktunya ditentukan. Lepas itu sholat zuhur jangan gaplekan, waktunya ngaji di salatul mu'ah. Mari sholat asar juga gaplekan, waktunya wiritan yasin sama rotibul ada. Apa maghrib juga gaplekan persiapan buka. Mari buka juga gaplekan persiapan sholat maghrib. Mari maghrib ojo gaplekan apa wiritan siapan isya. Mari isya ojo gaplekan raweh. Mari taraweh ojo gaplekan tadarus. Mari tadarus ojo gaplekan turu. Dia artinya bagaimana kalau kita mau menata waktu kita, maka tidak ada waktu yang akan kita buat untuk melakukan hal yang sia-sia karena sudah terisi dengan kegiatan yang positif. Orang itu kok banyak kelakuan yang sia-sia karena dia nggak mengisi waktunya dengan yang positif.
akhirnya sah-sah. Mana ada sebuah kegiatan yang datang pada waktu itu, maka itu yang dia lakukan sah-sah. Bu positif, bu tidak positif. Bima ittafaqo kaifa ittafaqo, sah-sah. Untung-untungan lek tepa api yo api, lek dilalah sing ora berguna ya gak berguna. Famado apa fakodo? Saya kok lebih cenderung famado. Ya. Famado mungko kalau fakodo berarti nuhoni. Fakodo mungko nuhoni sapa wong aktsaru awqatihi ing pira-pira ing luwih akeh-akeh pira-pira waktune wong nuhoni dhai'atan hale sia-sia. Itu kalau fakodo. Tapi kalau famado mongko lewatan aktsaru awqatihi apa pira-pira apa akeh-akeh waktune wong lewatan dhai'atan hale sia-sia, sama. Ya. Orang yang tidak punya aktivitas khusus jadi nganggur, maka dia akan melalui, kalau fakodo berarti melalui kebanyakan waktunya secara sia-sia, dalam keadaan sia-sia. Tapi kalau famado berarti maka kebanyakan waktunya akan berlalu sia-sia. Wa uqatuka utawi piro-piro waktu siro, tapi saya lebih condong famado. Insyaallah famado lebih bagus secara susunan nahwunya, lebih bagus famado aktsaru awqatihi dhai'atan. Wah, lebih pintar sama Sayyid Abdullah, bukan Sayyid Abdullahnya. Ini kan yang ngetik bukan Sayyid Abdullah. Iya kan? Yang ngetik apa? Laptop. Yang salah laptopnya. Jadi saya menentang laptopnya ini maksudnya. Tahu ya? Ya lebih pintar saya daripada laptop. Wong saya ini berakal, laptop tidak. Wes menang wes. Wa uqatuka utawi pira-pira waktu sira umruka iku umur sira. Wa umruka utawi umur sira ra'su malika iku modal atau modal utama bondo sira. Ra'su malika iku modal utama bondo sira. Wa alaihi lan iku tetep ing atase umur aslu tijaratika utawi modal perdagangan sira. Wa bihi lan kelawan umur, wa bihi lan iku kelawan umur usuluka utawi tumeka sira ila naimil abadi maring kenikmatan kang abadi fi jiwarillahi ta'ala ing dalem sandinge utawa ing dalem nanggani Gusti Allah taala. Fakullu nafasin mongko utawi saben-saben nafas min anfasika saking pira-pira nafas sira jauharatun iku mutiara la qimata kang ora ana rega iku mujud, ora ana rega iku mujud laha kaduwe jauharah. Wa idza fatalan ing dalam tatkalane pot apa kullu nafas, ketika setiap nafas itu berlalu fala auza mongko ora ana bali iku mujud lahu kaduwe kullu nafsin intaha wis katok apa dawe hujjatul Islam. Masih kata hujjatul Islam, ingat waktumu itu adalah umurmu, sedangkan umurmu itu adalah modal utama daripada hartamu. Dan modal utama perdaganganmu. Perdagangan apa? Perdagangan akhirat. Jadi umur itu adalah modal utama perdagangan akhirat kita. Jangan kita sia-siakan. Nun sewu, kalau umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, ada yang mencapai 1000 tahun, ada yang 900 tahun. Tapi semua minimal, rata-rata minimal itu punjul 100. Nggak ada yang di bawah 100. Sehingga mereka untuk mendapatkan banyak pahala sangat mungkin. Nah, kita itu pendek. Kata Kanjeng Nabi, inna a'mar ummati baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70.
Wa aqalluhum la yajuzu dzalik, tapi sedikit dari mereka yang melampaui 70, walaupun ada tetapi jarang. 80 ke atas jarang. Ada. Yang 100 lebih ada, tetapi dari 1000 paling 1. Kemarin ada saya santrinya siapa? Kiai Hasyim Asy'ari, masih hidup sampai sekarang, umur 141. Tapi beliau 141 umurnya, dengan jumlah penduduk Indonesia berapa? Berapa penduduk Indonesia? Banyaknya. Hah? 100 berapa juta? 350 juta. Pulau iringnya 100 karena dengar dari Roma Irama. Ternyata itu data tahun berapa? 70-an. 135 juta penduduk Indo. Ternyata sekarang sudah 300 muncul. Itu yang umur 100 lebih hanya berapa orang? Rata-rata di bawah 100. Oleh karena itulah ini modal utama hidup dunia kita ini yang menentukan kita hidup kehidupan abadi kita di akhirat. Oleh karena itu modalnya cuma ini tok. Kalau jatahnya ternyata kita hanya 40 tahun hidup, setelah itu mati, ya sudah selesai sudah. Atau mungkin ternyata 30 tahun umurnya. Kalau berarti 30 tahun berarti saya tinggal setahun lagi. Mati sudah. Ya sudah habis sudah saya. Setelah itu melalui perjalanan akhirat, entah dengan bekal yang cukup atau tidak. Jadi aslu tijarat adalah modal utama dari perdagangan kita untuk menggapai hasil yang bisa kita nikmati di akhirat. Itu umur, jangan disia-siakan, ayo ditata. Wa bihi usuluka ila na'imil. Dengan umurlah kita bisa sampai kepada kenikmatan yang abadi, ila na'imil abad fi diwarillahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nafas yang kamu hembuskan itu merupakan mutiara yang tak bernilai harganya. La qimata laha. Dan sayangnya wa idza fata, jika umur itu berlalu, fala audalah, maka dia tidak akan kembali lah. Ketika nafas itu sudah kita hembuskan sekali, maka dia nggak bakal kembali. Eman jauharatun lagi malatah sudah hilang. Setiap hari kita menghembuskan nafas berapa kali? Berarti kita sudah mengeluarkan mutiara yang tak bernilai harganya berapa kali sehari. Dan untuk apa kita itu keluarkan? Itu jadi dipikir lagi supaya kita agak lebih sedikit menghargai waktu yang kita dapatkan. Coba nafas ini. Nafas ini kalau kamu beli ada tokonya enggak? Kalau ada tokonya kira-kira berapa harganya? Buklet saya yang kemarin sakit itu beliau harus pakai oksigen sehari semalam 1 botol besar itu. Apa namanya, 1 botol oksigen yang besar itu harganya paling murah 150.000, rata-rata 180.000. Sehari semalam harus habis 1 botol. Bayangkan andai kata kita tiap hari nafas itu nggak dikasih fasilitas gratis sama Allah, harus beli. Kira-kira mau cari duit di mana kita beli itu? Umur sampean mungkin 30 tahun aja udah kepanjangan. Iya kan? Karena apa? Nafasnya harus beli, harus beli oksigen tiap hari, harganya 150 paling murah. Iya enggak? Yang besar, ukuran besar. Paling sampean urip enggak usah 30 tahun. Jatah 5 tahun aja wis sambat wis dikorting wae wis. Kenapa harus beli 150? Dapat uang dari mana kita? Belum lagi kemudian cara menggunakannya harus pakai selang. Kalau sampean harus pakai selang, kerja boleh duit gawe tuku oksigen sing kesok piye terus. Maka kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimata laha. Setiap nafas ini merupakan mutiara yang tak bernilai harganya. Kalau dia harus keluar, tapi dia harus keluar dalam keadaan bermanfaat.
minimal sak nafasan zikrullah. Subhanallah. Subhanallah. Tidak harus kamu ucapkan, bisa pakai hati. Wali sebenarnya itu menunggui. Wali. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa begitu? Ya karena kita masih belum wali. Lebih wali bisa. Wala yang bagilan waya ora sikyo ayastagriqa wa yen to mentekake sapa sira jami'a awqati ing sekabehane pira-pira waktu sira biwirdin wahidin kelawan wirid wahidin kang siji. Wa ikana sanajan ono apa wirdun wahid afdhalal awradi iku sak bagus-baguse wiridan, paling utamane pira-pira wiridan. Masalan umpamane fayafutuka mongko dadi sebabe pot, fayafutu mongko dadi sebabe pot ka ing sira bidzalika sebab mengkono-mengkono istighraqu jami'il awqat biwirdin wahid. Bidzalika sebab mengkono-mengkono istighraqu jami'il awqat biwirdin wahid. Barakatu ti'dadil awrati opo piro-piro barokae wilangane piro-piro wirid. Barakatu ti'dadil awrati opo piro-piro barokae wilangane piro-piro wirid. Wat tanaqquli lan barokae pindah fiha ing dalem aurat. Wat tanaqquli lan barokae pindah-pindah fiha ing dalem aurat. Tidak pantas, tidak bagus bagimu kalau kamu harus menghabiskan seluruh waktumu dengan satu kegiatan wirid. Misalnya kamu punya istiqomah baca Al-Quran. Wah, kok apa waktu ini ditekno baca Al-Quran. Sebelum sholat baca Al-Quran, ba'diyah sholat baca Al-Quran, mau sholat lagi baca Al-Quran, habis sholat baca Al-Quran, diam-diam Al-Quran, tengah malam baca Al-Quran, pagi hari baca Al-Quran. Satu wiritan tok, kutok sing boten saya boten niku. Meskipun kamu tahu bahwa yang sedang kamu lakukan itu merupakan afdhalal aurat, sebuah aktivitas wirid yang paling utama. Misalnya sholat tapi waktu ini boten saya ngoten niku. Kenapa? Fayafutuka bidzalika barakatu ti'dadil aurat. Sebab nanti kamu akan ketinggalan mendapatkan barokah wirid-wirid yang bermacam-macam. Wirid itu bermacam-macam, jangan cuma satu aja yang kemudian kamu juga ketinggalan tidak mendapat barokah berpindah-pindah dari satu wirid ke wirid yang lain. Eman-eman. Fa inna likulli wirdin krana sak temene iku kedue saben-saben wirid atharon ono labet fil qalbi ing dalem ati wa nuron lan cahaya wa madadan lan pertolongan wa makanatan lan derajat kedudukan minallahi saking Allah. Laisa kang ora ono apa nur apa athar, laisa kang ora ono apa athar li ghairihi iku kadue sak liyane wirid. Sebab setiap wiritan yang bermacam-macam itu atharan, dia mempunyai efek positif di dalam hati. Setiap wirid yang kita lakukan pasti ada efek positifnya, enggak ada yang sia-sia, enggak ada. Kemudian juga wa nuran, dia akan membawa cahaya ke dalam hati, bahkan juga akan membawa pertolongan dan juga akan mempunyai efek menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing laisa li ghairihi. Fadilah yang dimiliki oleh satu wirid tidak dimiliki wirid yang lain. Paham ya? Masing-masing punya athar sendiri-sendiri. Laisa li ghairihi, yang tidak dimiliki yang lain. Eman kalau hanya fokus pada satu wirid saja. Oh kalau begitu jenengan ojo kita doa ya, ojo kita eman Nah ini kan halaman beda. Wa ikon halemane idan taqalta ing dalem nalikane pindah sapa sira minhu saking wirid ila wirdin maring wirid kang meneh
Aminta mongko aman sapa sira bidzalika sebab mengkono-mengkono intikal minas samati saking bosen wal kasali lan males wa minad dhajri lan saking bosen sama dojr sama sakmun dojrun bosen maknane wal malal tegese bosen di sakmun dhajrun malalun itu mempunyai makna yang muratif yang sama. Kata beliau, kata Sayyid Abdul Haddad, kalau kamu berpindah dari situ birit ke birit yang lain, pagi baca Al-Quran, sholat, cari aktivitas lain yang positif, ya yang istiqomah tapi habis itu baca kitab, wirid kan termasuk diantaranya. Maka kamu akan terhindar, akan aman dari rasa bosan dan malas. Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadzili, dawuh sinten Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau dalam thariqahnya thariqah Syadzili. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari itu thariqahnya thariqah apa? Syadzili rahimahullahu taala. Kata Ibnu Athaillah, walamma alima ing dalam tatkala ngerti al-haqqu sinten Allah. Mingka saking sira wujudal milali atau wujudal malali ing anane bosen lawana mongko merno sinten hak sinten al haqqu laka kadue sira at-taati ing pira-pira taat tatkala Allah Ta'ala tahu bahwa di dalam dirimu itu terdapat rasa bosan, maka dari itu Allah membuat bentuk ketaatan yang bermacam-macam. Jadi ini jawaban bagi orang yang protes. Kenapa sih Islam itu banyak banget kewajibannya? Ono sholat, ono zakat, Ramadan kon poso, boleh duit kon haji. Mari ngono kon sedekah, mari dulu kon infak. Jarene sadurunge maghrib kon salat sunah. Mari maghrib salat sunah maneh. Ngono tambahi wiridan. Itu jawabannya karena Allah tahu bahwa dalam dirimu itu ada rasa bosan. Oleh karena itu Allah bentuk kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan berbentuk yang macam-macam. Coba bayangkan andai kata Allah hanya manusia gak bisa dekat kepadaku kecuali melalui sholat. Selain sholat gak bisa dibuat untuk alat ibadah. Udah mulai pagi dia wajib sholat. Pagi sholat, kira-kira biar rasanya. Bukti bahwa kegiatan yang terlalu banyak dan monoton itu bosan. Buktinya termasuk diantaranya ya ini bosannya karena berangkat imannya kurang kuat. Sholat tarawih, curah. Bosan ora? Mulai rakaat pertama sampai rakaat ke-20. Ya, ada sedikit. Sehingga apa? Kadang melaksanakan sholat tarawih nggak sempurna. Apa dipotong suratnya? Nun wal qalami wa ma yasturun kafaya apa? Coba bayangin kamu itu full sehari. Artinya dulu Rasulullah waktu Isra Mi'raj jadi 50 rakaat. Koyo apa bosene? Koyo apa, Bo? Makanya syukur kalau kamu kapan diwajibkan puasa, kapan wajib sholat, kapan lagi diwajibkan ini dan itu, disuruh begini dan begitu. Syukur, itu Allah pengertian karena Allah tahu bahwa dalam diri kita ada rasa bosan. Karena itu kita dikasih hal-hal yang baru, yang beragam. Diurut kamu nonton. Walam lan rasa sira anil awradi ing sak temene iku kedue pira-pira wirid asaran ana labet kathiran kang akeh fi tanwiril qalbi ing dalem madangi ati
ing dalem madangi ati wa dhabtil jawarihi lan melanggeri pira-pira anggota lahir. Walakin la yadhharu tetapine ora pertelo apa asar wa yata'akkadu lan dadi kokoh apa asar illa indal muwadhabati kejaba ing dalem nalikane kulino indal muwadhabi kejaba ing dalem nalikane muwadhabah terus menerus continue kulino wa tikrari lan nuli-nuli wa takrari lan nuli-nuli. Takrar ikrar sama. Karrara yukarriru takriron takrirotan takraron tikrar sama masdar. Wa fi'li kulli wirdin lan ngelakoni saben-saben wirid minha saking aurat fi waktin ing dalam waktu ya khussu kang ngususake sapa wong ha ing waktu. Ketahuilah bahwa setiap wirid itu pasti mempunyai efek positif yang sangat besar di dalam menyinari hati dan juga mengatur anggota zahir. Jadi wiridan itu sangat bermanfaat sekali untuk madangi hati, menyinari hati, dan sangat bermanfaat sekali untuk mengatur dan menertibkan anggota lahir kita. Akan tetapi labet itu mau asar itu tadi, efek positif itu tadi tidak akan nampak dan tidak begitu terasa kecuali setelah muwadhabah dilakukan secara kontinu berulang kali dan dilakukan di waktu yang khusus. Paham ya? Artinya sampean mencoret kul haddad sepisan iku jane wis ono efeke. Kok ndak kroso yo krana sepisan. Paham ya? Terus diulang-ulangi, maka nanti asarnya itu akan nampak. Perubahan dalam kehidupanmu itu akan nampak. Demi sepisan itu bukan enggak manfaat, tetapi belum terasa. Paham ya? Seperti itu. Jadi jangan kayak orang sakit kepala ngontan bodrek langsung sembuh. Wiritan itu beda. Ada orang lapar makan nasi satu piring langsung kenyang. Paham ya? Bukan begitu. Tetapi wiritan itu akan terasa sekali manfaatnya bila dilaksanakan secara kontinu dan di waktu yang khusus istiqomah. Kalau ba'du maghrib, terus ba'du isya, terus kalau pagi, terus kalau sore, terus. Jadi Failam takun mongko lamun ora ana sapa sira mimman iku saking wong yastaghriqu kang ngentekake sapa man jami asaati lailihi ing sekabehane pira-pira waktu wengine man wa naharihi lan rinane man ngentekno biwadhaifil khairati kalawan pira-pira aktivitas apik faja'al mongko dadekno sapa sira laka kaduwe sira auradan ing pira-pira wirid tuwadhi bukan ngelanggengi sapa sira alaiha ing atase aurat kontinu fi awqatin ing dalam pira-pira waktu makhsusatin kang den tentuake wa taqdi lan ngodoi sapa sira ing aurat mahma fatat ing dalam semangsane pot apa aurat ka ing sira. Tujuane apa-apa dikodoi padahal gak wajib ditaktada supaya biasaake an-nafsu apa nafsu biasaake al-muhafadzah ing ngarekso alaiha ing atase aurat. Kalau kamu gak bisa menggunakan seluruh malammu dan siangmu untuk diisi semuanya titik-titiknya dengan setiap kegiatan yang baik, kaiso difuli tetap butuh arang-arang misalnya, nggak apa-apa, tapi kamu harus menciptakan atau menjadikan
atau mengkhususkan waktu tertentu untuk melakukan wiridan tertentu yang bisa kamu laksanakan secara istiqomah, secara muwadhabah, yaitu kontinu. Ojo lali tetap. Oh, kalau nggak bisa diisi mulai pagi sampai tengah malam, nggak bisa diisi semua, paling udah pagi ba'da subuh. Setelah itu mungkin ba'da asar. Mungkin kalau ba'da subuh kan belum berangkat kerja, belum berangkat sekolah, belum ada kegiatan. Nanti ba'da asar kan baru selesai kegiatan, baru selesai kerja. Oh, itu aja diisi. Tapi kontinu. Saking kontinunya, andai kata sewaktu-waktu kamu tidak melaksanakannya yang di waktu subuh itu atau setelah asar itu, kamu kodoi. Apa tujuannya? Kan tidak wajib, kenapa harus dikodoi? Tujuannya supaya dirimu terbiasa menjaga wiritan. Perlu latihan, karena sekali kamu tinggalkan, besoknya paling kamu tinggalkan lagi. Eman udah 40 hari istiqomah, 41 harinya malah enggak. Wah, eman. Padahal 40 hari itu proses latihan. Biasanya kuat 40 hari, kuat sak lajeng iki wis untuk 40 dino malah ditinggal. Atau mungkin belum 40 hari, baru 38 hari wis keteteran, eman kurang roh. Biasanya orang itu enggak kuat 40 hari. Ono gangguan jajal sampean ngamal nopo lah, istiqamah nopo 40 hari saja kuat enggak sampean? Kalau kuat 40 hari, insya Allah selanjutnya kuat, bertahun-tahun kamu kuat. Tapi biasanya belum 40 hari wis kecederan. Ono lek wong tua biasa sing anak nangis, ya kan? Sing bojo rewel. Iku lek wong tua. Lek jenengan mungkin timbali. Timbali. Sok kate kan enggak. Paham ora? 40 hari kamu kuat, insya Allah selanjutnya nopo? Kuat, tapi angin. Makanya lek kodo ono. Lek mama waktu kamu mari baca timbali ya wis parani, tapi kok bak tulisan. Atau di kodo sesuk di bareng waktu teh. Berarti mocone double. Ngoten. Faja'al muka wa mata aisat lan ing dalem kapan putus asa mingka saking sira an nafsu opo nafsu putus asa annaka sak temene sira la tasmahu iku ora ngei toleransi sapa sira la tasmahu ora ngei toleransi sapa sira bitarki auradika kelawan ninggal piro-piro wiritan siro hatta tatadarokaha sehingga nusuli opo nafas atau siro bisa kaeha ing aurat bil qadai kelawan qada. Ya. Jadi pokok intinya ketika nafsu itu sudah tahu bahwa kamu nggak bakal ngasih ampun sama dia, ya, kalau ninggal wiritan maka dia akan selalu mengkodoi. Pokok akhirnya nopo kalau nafsu itu tahu bahwa kamu itu nggak bakal ngasih toleransi, nggak kasih ampun sama dia kalau dia sampai meninggalkan wiritan. Pokoknya mau nggak mau harus kodoi. Maka apa? Akhirnya dadine maka mata fatat mongko ing dalem nalikane pot sopo nafsu atau mataba ida fatat mongko ing dalem nalikane pot opo aurat badarat mongko agi-agian opo an nafsu ila fi'liha maring ngelakoni aurat fi auqatiha ing dalem pira-pira waktune aurat. Maka nafsu itu nanti sekali dia meninggalkan maka dia akan segera melaksanakan atau mengqadainya di waktunya, mengqadai wiridan itu karena nafsunya tahu, aduh lek aku iki marine pancet ndak wiridan ndak ngelaksanakan aktivitas biasane tetep tuanku iki kudu tetep ngewel ae aku kon ngodoi ala padha wae daripada harus double sesuk tak lakoni sak iki ae. Ngoten dadi nafsune mau ketinggalan wiridan.
Jadi kadang-kadang yang membuat kita itu tidak istiqomah, sekali kita turuti langsung kita itu. Alah, sepisan aku kan mesti istiqomah, 20 dino aku ora bedet-bedet. Sepisan wae ra udah kan apa-apa. Sepisan, tidak ada dua kalau nggak ada satu, jangan. Sekali kamu satu kali, maka kamu calon untuk melakukan yang kedua kali. Sekali dua kali, maka calon melakukan yang ketiga kali. Maka hati-hatilah dengan satu. Waqad qala lan teman-teman dawuh Sayyidi Syekh Abdul Rahman As-Segaf sinten Syekh Sayyidi Syekh Abdul Rahman As-Segaf radhiyallahu anhu man utawi sapane wonge lam yakun iku ora ana lahu iku keduwe iman wirdun apa wirid bahwa mongko utawi iman mongko iku utawi iman qirdun iku kethek. Kata Sayyid Abdul Rahman As-Segaf, barang siapa yang tidak punya wiridan yang istiqomah, gak punya wiridan sholat, gak punya wiridan baca Al-Quran, gak punya wiridan baca zikir, berarti dia fahuwa kirdun, dia kera. Kenapa kok disamakan dengan kera? Kera itu kan hewan. Yang gak punya wiridan itu cuman hewan. Kalau manusia ya wiridan. Atau mungkin yang dimaksud kera itu ya mungkin filosofnya seperti yang ceritanya kaumnya Nabi Musa yang dikutuk menjadi kera gara-gara meninggalkan aktivitas wirid ketika hari Sabtu. Dia sebenarnya diwajibkan berwirid, berzikir sama Allah, beribadah sama Allah di Jumat. Tapi karena di hari Jumat itu jarang ada ikan, kebanyakan ikan pada hari Sabtu, maka akhirnya minta biasanya kalau hari Sabtu nggak ada ikan, hari Jumat banyak ikan, makanya minta Nabi Musa dipindah mawon. Nek pindah kan biasanya ikan boten-boten nek Sabtu nek Jumat iki tepak kata-kata eman-eman pindah mawon lah, pinjang lek wajib-wajibpun wiritan ya kan. Akhirnya dipindah ke hari Sabtu. Dipindah hari Sabtu. Sudah ternyata biasanya hari Jumat ikan banyak, ternyata malah nggak ada ikan. Yang banyak ikan malah hari Sabtu. Akhirnya piyambake wong Bani Israil itu, akhirnya kaumnya Nabi Musa itu malah mancing oleh ikan. Hari Sabtu dilengno Nabi Musa pancet wae. Dilengno bolak-balik pancet sampai ngamuk-ngamuk. Wes kon pindah mana di pangeran endi ta? Dino Senin apa Minggu ngono. Nek Sabtu akeh iwak tibake. Biasane kan ndak ono saiki akeh. Akhirnya dikutuklah dia menjadi qiradatan khasiin, keraya. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian keraya hina. Karena malam yakun lahu wirdun fa huwa qirdun. Orang yang enggak punya keistiqomahan apalah, maka dia yang ketek itu kera. Ayo punya istiqomah. Kami punya istiqomah apa? Ada termasuk diantaranya baca kitab itu istiqomah, sinau termasuk istiqomah itu. Wirid juga itu. Mikir itu termasuk wirid. Wa qala ba'dul arif billah dan sebagiannya orang arif billah. Ini saya mengatakan begitu karena di bawah ada enggak arang dewe. Al-waridatu utai biro-biro perkara kang teko. Min haiful awradi saking sekiranya biro-biro wirid. Sesuatu yang datang ke dalam hati itu hasil daripada wirid. Ada ketenangan jiwa itu karena wirid. Kepuasan jiwa itu karena wirid. Terjadi mukasyafah di dalam hati kita itu karena wirid. Terjadi kekuatan makrifat kepada Allah karena wirid. Semua yang datang ke dalam hati kita yang berupa yang baik-baik itu sebenarnya hasil daripada wirid, dan yang bisa mendatangkannya cuma wirid. Maka faman mangka utawi sapane wonge lam yakun kang ora ana lahu iku kudu iman wirdun apa wirid fi zahirihi ing dalem zahir iman, lam yakun mongko ora bakal ana lahu iku kudu iman waridun apa perkara kang tumeka fi sarairihi ing dalem pira-pira atine man.
Oleh karena itu, orang yang secara zahir tidak berwirid, maka berarti batinnya tidak akan pernah warid, tidak akan pernah ada yang warid. Jadi nggak bisa orang nggak punya wiritan itu angel jadi wali. Paham nggih? Orang nggak punya keistiqomahan, baik itu berupa amaliyah maupun berupa qauliyah, berupa zikir, ucapan, baca Al-Qur'an. Niku angel dadi wali. Sebab nopo-nopo sing dirasakan oleh para wali itu adalah hasil daripada wiritannya. Dong nggih? Domororong tiba-tiba mukasyafah, apa gampang ketemu Rasulullah, gampang dapat ilham, itu karena wirid. Orang nggak pernah wirid, nggak pernah dapat ilham. Gitu. Wa alaika lan tepono sapa sira bisidqi kelawan temen, waluzumil waswasati lan tepi tengah-tengah, min kulli amrin saking saben-saben perkara. Kamu harus benar-benar di dalam melaksanakan apapun, tetapi juga harus sedang-sedang saja. Tapi sungguhan, bisidqi dengan sungguhan, tetapi juga waluzumil wasat sedang-sedang saja. Jangan berlebihan. Saking semangatnya dintekno kabeh, dilakoni kabeh. Bablas babar bisa. Wa khudh lan ngalapo sapa sira minal a'mali saking pira-pira amal, ma ing amal tutiku ditatiku kang mampu sapa sira. Tatiku kang mampu sapa sira al mudawamata ing ngelandungi alihi ing atase ma, dan laksanakanlah sebuah amal yang sekiranya kamu mampu melaksanakannya secara istiqomah. Berarti pertimbangkan kira-kira kalau saya melakukan segini ini kira-kira bisa istiqomah enggak? Jangan moro-moro langsung sehari penuh Ramadan pertama langsung baca 10 juz. Masya Allah. Besoknya apa? Ya sudah istirahat. Berapa hari? 10 hari? Karena 10 juz sudah habis. Enggak begitu, udah sedikit aja, yang penting kamu bisa tiap hari. Enggak harus target hatam 30 juz kok dalam sebulan. Masih ada bulan-bulan yang lain untuk menghatamkan. Yang diperlukan adalah istiqomahmu itu. Karena itu lakukan yang kamu mampu. Saya ngapal ke Al-Quran sehari setengah juz, tapi sampai sekarang enggak nambah-nambah lagi. Paham ya? Masya Allah, mutu. Kenapa itu? Ya karena itu nggak terkonsep, nggak dikira-kirakan. Bahasa Ustadz Akbar tidak terukur, makanya harus terukur. Apa terukur? Kalau ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali utawi luweh kademene piro-piro amal ilallahi maring Allah adwamuha iku luweh langgeng-langgenge amal. Wa in qalla sanajan siti apa adwamuha, amal yang paling disukai Allah adalah amal yang dilakukan secara kontinu meskipun cuma sedikit. Jadi yang dinilai bukan banyaknya sekaligus, tetapi istiqomahnya. Sebab banyak yang dilakukan secara tidak istiqomah itu secara kuantitas maupun kualitas akan dikalahkan oleh amal sedikit tapi dilakukan secara istiqomah. Sedikit demi sedikit lama-lama juga menjadi bukit, bahkan lebih besar daripada bukit. Terus dipaham ber? Sepisan gede tapi sepisan ya apa? Padha karo sampean sedekah sak yuta sepisan, mari ngono sampai mati ora sedekah maneh luwih apik 1000 tapi ben dina. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan dawuhken kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, khudhu ngalapo sapa sira kabeh minal a'mali saking pira-pira amal ma ing barang tutikuna kang kuwasa sapa sira kabeh, lakukan yang kamu mampu. Jadi Islam tidak menyuruh kita untuk susah payah melakukan. Islam menyuruh kita untuk mudah. Inna
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Oleh karena itu laksanakan semampunya, ngikutin Rasulullah semampunya, melaksanakan perintah Allah semampunya, jangan berlebihan. Fa innallaha karana sak temene Allah la yamullu iku ora bakal bosen sinten Allah hatta tamullu sehingga bosen sapa sira kabeh. Sebab apa? Sebab orang yang berlebihan, tidak terukur, ya, melakukan amal tidak sesuai kemampuannya, dia nanti akan mutung, bosen. Sedangkan Allah tidak akan henti-hentinya bosen memberikan pahala kepada dia, memberikan rahmat kepada dia, sampai dia sendiri yang bosen melakukan amal kepada Allah. Kemudian ketika kita terus menerus melakukan amal, Allah terus menerus memberikan pahala. Allah gak bakal berhenti, gak bakal bosan ngasih pahala. Sampai apa? Sampai kamu sendiri yang berhenti melakukan amal. Kalau kamu berhenti melakukan amal, ya jangan ngarep dikasih pahala. Allah gak bakal bosan. Yang membuat bosan itu kamu sendiri. Wa min syai'in syaitan niku setengah saking kegiatan setan, tradisi setan. Ayuzayyina utawi yen to maes-maesi sapa setan lil muridi maring wong kang ngarepake ibadah. Murid itu adalah orang yang baru berkeinginan untuk mengambah atau meniti jalan torekoh, sebuah torekoh, ya. Itu namanya murid, ya. Fi mabda'i iradatihi dalam kawitane karepe murid. Biasanya setan itu kalau menemukan orang yang baru saja semangat, baru jadi santri, baru jadi baru hijrah istilahnya, ya, baru hijrah. Apa tradisi setan ini? Al-istighfar puta wa min sya'ni syaitan al-istighfar maisi al-istighfar amrih ngakeh-ngakehno amrih ngakeh-ngakehno minat ta'ati saking pira-pira taat wal ifrati lan papeko fiha ing dalem taat. Nah, biasanya setan itu justru bukan menggoda suruh dia berhenti. Kalau ketemu sama orang yang lagi semangat, setan itu bukan malah menggoda dia untuk supaya berhenti, tapi justru memperindah amal taat sehingga dia tertarik untuk melakukan taat itu melebihi kapasitasnya. Ini ku setan. Di sampean lek tas-tas dadi guru umpama. Iku biasanya dikai semangat yang luar biasa. Jam sakmene ngajar. Jam sakmene meneh ngajar. Jam sakmene ngajar. Tapi hati-hati, setan juga wal ifrat fiha. Kamu juga kadang sama setan selain diberi semangat itu dicungkrak no. Jadi kita sama setan itu disuruh lari tapi dicungkrak no teko muri. Ben apa ben pepeko ben sembrono di dalam melaksanakan. Paham ya? Nah, ayo cungkrak no tadi. Lah wis tiba piye? Loro dengkule loro tangane wis ayah wis KO wis wa qartuhu utawi tujuane setan. Kenapa di setan malah disemangati? Min dzalika saking mengkono-kono tazyin. Min dzalika saking mengkono-kono tazyin. Apa tujuannya? Ayyarudda iku yen to balekake sapa setan hu ing murid ala aqibihi ing atase pungkasane murid bitar fi'il khairi kelawan ninggal ngelakoni apik aslan babar pisan. Tujuannya setan apa? Tujuan setan adalah pada akhirnya agar supaya si orang semangat tadi itu tadi biar kembali kepada tradisi awalnya, yaitu malah nggak ngelakoni apik babar pisan sama sekali karena udah capek drop mana angin wes ayo anu maneh aduh sih pernah ngalami itu
Pernah ya. Kalau belum pernah kenemenan berarti pancen ora tau semangat. Au fi'lihi utawa nglakoni ta'at, nglakoni khair, au fi'lihi utawa nglakoni khair ala ghairil wajhi ing atase liyane cara, ala ghairil wajhi ing atase liyane cara, alladzi ya wajah yang bagi kang prayoga apa alladzi. Atau dia tetap melaksanakannya tetapi tidak sesuai cara yang lumrah, tidak sesuai cara yang sepatutnya. Paham ya? Misalnya awal-awal langsung sholat 50 rakaat, sholat sunnah mutlak 50 rakaat, hijrah 1 hari, 2 hari, 3 hari semangat, 4 hari mulai loyo. Kok kesel ya tiba. Tapi ada 2 kemungkinan kalau sudah loyo. Bisa ditinggalkan sama sekali, bisa tetap dikerjakan. Tapi sing awal ini kusak durungi Fatihah moco a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzunya dipangkas. Langsung basmalah. Amra. Ala wajhil ladzi la yam ala wajhil ladzi ala ghairil wajhil ladzi yanbaghi. Allahu akbar. Biasanya moco kabiro. Kira tuh kesuwen deh. Kabiro, pangkas kabiraunya, dimulai dari a'udzu langsung. Besoknya tetap aja di istiqomah, tapi aku sekarang ngelakoni istiqomah tetap sholat aja 50, tetapi aku mau wingi gak mau coba kabiro, tapi cik moco ta'awud, saiki kabiro gak mau coba ta'awud gak moco. Besoknya tetap istiqomah pancet, cuman aku mau wingi mau coba gak mau coba kabiro, gak mau coba ta'awud, tapi cik moco surat-surat. Saiki surat-suratnya berarti panjang dipotong, ambil yang pendek. Ini bukti bahwa orang ini sudah mulai delaware, sudah masuk dalam perangkap syaitan. Mati kena kau. Jadi memang masih bisa istiqomah, tetapi tidak sesuai dengan cara yang lumrah. Saya nggak mau contohkan dengan saya sendiri. Yakin banyak amaliyah saya yang saya lakukan sah-sahih. Itu saking emane kalau wis suwi istiqomah mau ninggal tapi ya iku mau lah pantes. Contoh misalnya istiqomah maca ya latif. Jenenge 16.640. Ya latif itu kan iya panjang ya. Tif itu panjang. Kalau mat itu mat arid lis sukun. Mocone kepiye? Relatif. Tidak. Panjangnya yakni hilang. Panjangnya mat arid lis sukunnya juga hilang. Jadi ala wajhil ladzi ala ghairil wajhil ladzi yang ora pantes sampean. Meja awal-awal istiqomah. Latif. Untuk panjang. Begitu. Jadi semampunya saja. Kalau nggak mampu jangan. Baca Waqiah 40 habis ba'da subuh. Hari pertama roto apik tajwid. Hari kedua mat wajib mutasile kepotong jadi satu ayunan. Ya mat arid disukun jadi mat tabi'i. Aduh. Gunna itu dibaca dengung yang lama akhirnya jadi gunna qasiro, dengung yang pendek. Itu telung dino kesel wesan mati. Orang mau coba kiamah mana? Matang bulu. Jadi buatan prayogi akhirnya. La yubali ora peduli. Al-la'inu sopo setan laknat bi ayyihima kelawan endine fi tarki fi'lil khairi asla
utawa fi'lihi ala ghairil wajhi. Daha nekakno blai. Daha nekakno blai sapa lain hu murid. Setan laknat tidak peduli. Ini orang ini nanti habis semangat banget, nanti meninggalkan bablas, sama sekali tidak mengerjakan atau tetap mengerjakan tetapi dengan cara yang tidak sewajarnya. Tidak peduli dia. Pokok sing penting orang apik. Sing penting orang foto karo-karone orang apik, motong ya orang apik, tetap ngelakoni tapi dengan cara yang orang biasane niku ya ora apik. Salat tarawih, masya Allah, ropok. Wah, kita mikir oke, kita kejar-kejaran hukum soal fikihnya, mungkin sah ya. Kita berdalih dengan hukum fikih mungkin ya sah, bisa saja. Tetapi pantas enggak, sopan enggak, itu loh. Kamu itu sebenarnya itu tepak ngadep dek sopo sih. Kamu itu nyembah karena kamu yang butuh atau karena Allah Ta'ala yang butuh, sehingga kamu melaksanakan sholat tarawih hanya sebagai nopo jenenge formalitas. Sepenting aku wis tarawih. Bisa. Formalitas namanya. Berarti Allah yang butuh. Ayo tarawih kapan-kapan Budi Mulyo bikin tarawih yang berotot pelanan lagi dibandingkan ini. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas kita kepada Allah Ta'ala. Kan setahun pisan cak gitu loh. Masa kita sudah hidup puluhan tahun tarawihnya tetap model kayak gitu, kan malu. Katanya kalau kemarin sama dengan yang sekarang sama dengan kemarin namanya ya. Nah ini bisa jadi sama atau lebih buruk. Ayo kita besok kapan-kapan tarawihnya kita nggak usah peduli orang, agak panjangan dikit, pelan. Ya. Sekarang nggak mentolo tapi di pelan gitu. Semoga keinginan kita ini kalau memang benar-benar dikabulkan sama Allah. Jadi kita nanti bisa tarawih baik di pondok maupun di rumah dengan tarawih yang tenang, benar-benar penuh khidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada niatan, insya Allah tercapai. Andai kata kita nanti hidup di masyarakat, kita akan dikasih masyarakat yang lebih senang tarawih pelan daripada tarawih cepat. Karena keinginan kita, doa kita adalah kepada Allah, semoga bisa melaksanakan sholat tarawih dengan khidmah. Kalau cepat nggak bisa khidmah. Amin, Allahumma Amin. Apa tenanan amin Apa mikir-mikir. Sing tenanan lah amin. Nah, insyaallah. Tapi mau kapan? Umma innal aurat, mulai saat temene pira-pira wirid takun iku ono apa aurat fil aktsari ing dalem akeh-akeh salat naflin iku rupa salat sunnah. Wiridan itu apa sih bentuknya? Nah, kebanyakan itu berupa salat sunnah. Jadi di antara ulama ada yang istiqomah salat sunnah dengan sekian rakaat. Au tilawati Qur'ani utawa maca Al-Qur'an, ada yang para ulama yang sekian hari bisa khatam sekian kali baca Al-Qur'an. Seperti siapa ya? Banyaklah yang 3 hari tiap hari khatam. Tapi dalam ilmu fikih itu makruh hukumnya kalau kurang dari 3 hari khatam. Makruh. Kecepatan ya. Kecepatan. Kurang 1 hari semalam, kecepatan. Bos tajwid ora karo-karuan bisa niku. Au qiraat ilmin utawa maca ilmu, baca kitab. Ada yang istiqomahnya baca kitab. Au dzikrin utawa zikir, istiqomahnya wiridan subhanallah, takbir, khatib. Au fikrin utawa mikir. Salat ora, maca Al-Qur'an ora, baca ilmu ora, zikir ora, tapi seneng mikir. Dadi mikir iku wiridan.
Mikir apa? Bukan mikir melamun. Mikir matahari gedene koyo ngono. Jarane wong nek matahari iku koyo bola basket, bumi itu koyo apa jenenge? Dari Gusmus itu loh. Berarti bumi koyo kacang hijau. Berarti kalau kita dibandingkan matahari itu besarnya kayak apa? Nah, yang lebih besar dari matahari planet kan ada yang lebih besar. Ya ada kan? Itu mungkin puluhan, mungkin atau jutaan atau miliar. Tapi itu semuanya belum memenuhi langit. Kalau sing gede-gede kabeh iku mlebu ning langit. Langit itu guru kebak. Kaya apa terus gedene langit? Nek langit iki gedene kaya ngono, kaya apa arsy Gusti Allah. Lek arsy Gusti Allah kaya ngono, kaya apa Gusti? Itu cara sedikit. Akhirnya kita sedikit mulai kenal Allah. Berarti Allah itu memang maha dan maha. Kenal namanya sama. Itu namanya wirid pakai mikir. Zahirnya enggak subhanallah enggak. Batinnya mikir. Tapi bukan ngelamun. Lain ngelamun tembok jadi 0 darah kan bahaya. Ya Allah astagfirullahaladzim. Wanahnu utawi kita dan kuru iku nutur sapa kita nubatan ing makalah minal adab saking piro-piro tata krama allati yu'adab yahtaju kang butuh ilaiha maring allati adab al-amil sapa wong kang ngamalno bihadhil wadhaif kelawan ikilah piro-piro kegiatan ad-diniyati kang bangsa agama. Saya mempunyai sebuah makalah yang di dalamnya mengandung atau menjelaskan tentang bagaimana tata cara yang diperlukan oleh orang yang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan agama. Jadi ada kegiatan agama, tetapi di situ juga ada adabnya, ada tata keramanya. Sehingga beliau menawarkan sebuah nubdah, sebuah makalah yang di situ menjelaskan tentang bagaimana tata cara dan tata krama melakukan kegiatan keagamaan. Sudah jam 2, tinggal 10 menit lagi. Kita lanjutkan fanaqulu mongko ngucap sapa ingsun yang bagi sejjo ayakuna apa yen to ana laka iku kedue sira wirdun apa wirid min sholatin nafli saking salat sunnah zaidun kang tambah ala nawafil ing atase pira-pira salat sunnah alwaridati kang tumeka saking kanjeng Nabi, saking hadis kanjeng Nabi. Tatu'ayinu kang nentokake sapa sira lagu maring wirid waktan ing waktu. Wa tatbatulan melanggeri sapa sira hu ing wirid bi'adadin kelawan wilangan tatiku kang mampu sapa sira al-mudawamata ing nglanggengi alih ing atase wirid. Alih ing atase adat, alih ing atase adat. Lah, nih isi makalahnya yang pertama ini. Kamu itu harus mempunyai wiridan berupa apa? Berupa sholat sunnah. Oh sampun, ada qobliyah, ada ba'diyah. Oh bukan itu. Ada duha, ada kemudian apa lagi? Tahajud. Bukan itu. Yang lebih zaidun ala nawafil al-wahidah, yang lebih dari itu. Jadi kamu itu habis sholat sunnah ba'diyah, tambahi sholat sunnah mutlak. Angin. Berapa rakaat? Bi'adatin tatiqul mudawamah 'alaiha, sesuai dengan kekuatanmu, semampumu. Kira-kira kamu istiqomah, kira-kira bisa istiqomah berapa rakaat? Kalau nggak bisa 6 rakaat jangan maksa, 2 rakaat aja, sing penting istiqomah. Itulah ya. Waqad kana lan teman-teman ono minas salafi iku setengah saking ulama salaf as-salih kang saleh
Salafus saleh itu ya para sahabat, tabi'in, tabi'in itu namanya apa? Salafus saleh. Rahimahullahu taala, man ono wong, man sapa wong. Pak isimnya kana. Man sapa wong wirduhu kang utawi wiritane man fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan sewengi alfu rakaatin iku 1000 rakaat. Dari ulama salaf, dari kalangan ulama salaf, itu ada yang sehari semalam melakukan wirid berupa sholat wiridannya, yaitu melakukan 1000 rakaat. 1000 rakaat sehari semalam wiridannya. Mithlul Imam Ali, sepadane Imam Ali bin Husain, berarti putrane Sayyidina Husain. Jadi Ali ada putra namanya Husain, Husain punya putra namanya Ali. Lah berarti nopo putune Kanjeng Nabi, nopo jenenge? Mari cucu apa lagi? Buyute Kanjeng Nabi. Niku nek suwun sina sungi nglakoni salat 1000 rakaat. Kuat kita. Wah ini bukan cuma 50 rakaat, 1000 rakaat malah. Hebat. Ngono Nabi Musa ngremehno umat Muhammad. Umat sampeyan iku cili-cili. Umatku sing gede-gede ora kuat, mane umat sing kurangi. Maka orang model-model begini ini biasanya dibanggakan oleh Rasulullah karena Rasulullah bisa membuktikan kepada Nabi Musa bukan cuma 50 rakaat umatku kuat salat, bahkan 1000 rakaat. Bangga Rasulullah. Sampean pengen dibanggakan Rasulullah, ayo buktikan. Jangan permalukan Rasulullah di hadapan Nabi Musa. Tenan toh, ra kuat kok tak kandani. Kamu ini nanti di akhirat bisa mempermalukan Nabi di hadapan Nabi Musa ya. Oh, mat kandani sampean iki. Cili-cili kok. Akeh kok sing ra salat umatmu. Isi boten Kanjeng Nabi. Biyen tak kandani kon munggah maneh sampean ngomong cukup. Iya ora? Kon saiki sampean kan sing tanggung jawab. Kedabalan kok gak isa paat. Kaken. Pisan boten kesiran boten. Isinan Kanjeng Nabi. Kapotan. Ayo aja sampai ngisin-ngisini Kanjeng Nabi nanti di akhirat. Dengan cara apa? Buktikan bahwa kita kuat melaksanakan sholat lebih dari 17 rakaat dalam sehari semalam dengan cara ditambahi melakukan sholat sunnah yang waridah maupun yang ghairi waridah. Ini saya cuma sponsori saja, belum bisa melakukan. Wa minhum iku setengah saking salafus saleh man utawi wong wirduhu kang utawi wiritane man khamsumi'ati rakaatin iku 500 rakaat. Wa minhum iku setengah saking salafus saleh man utawi wong wirduhu kang utawi wiritane man 300 iku 300 ila ghairi dzalika tumeka mari sakjane mengkono-mengkono 300. Tapi ada yang mampunya cuma 500 dan 500, ada yang cuma mampunya 300, ada yang 200, ada yang 100, ada yang cuma istiqomah hanya berapa rakaat. Tapi sampean harus punya rakitan 2 rakaat. Wa alam lan perlu sapa sira ana disolati sak temene iku kedue salat. Suratan ono gambar atau bentuk zahiratan kang zahir. Wa haqiqatan lan hakikat batinatan kang batin. Salat itu ada bentuk lahirnya tapi juga ada hakikat batinnya. Wala takunu lan ora ono di salati iku ketuwi salat indallahi mungguwe Allah apa sing ora ono qimatun apa rego qimah hatta yuqima sehingga jumenengi sapa wong surataha ing bentuke salat wa haqiqataha lan haqiqate salat. Kemudian salat itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah sehingga kedua-duanya dipenuhi. Ya, surah zahirahnya
gambar lahirnya, bentuk lahirnya dilaksanakan dengan baik, rukunnya dilaksanakan dengan baik, tetapi hakikatnya juga harus dilaksanakan dengan baik, baru bernilai. Kalau cuma bagus secara gerakannya, secara rukunnya, tetapi secara hakikatnya sholatnya nggak bagus, maka nggak ada nilainya di sisi Allah. Kama yang bagi kaya oleh sikjo, kama kaya barang yang bagi kang sikjo pokma. Fa'ama suratuha mongko anapun utawi bentuke sholat, wahia mongko utawi surah al arkanu iku pira-pira rukun, wal adab bulan pira-pira tata krama, Allahiratu kang bertelo. Minal qiyam bayane saking ngadeg, wal qiraati lan maca, wal ruku'i lan ruku', was sujudi lan sujud, wat tasbih lan tasbih, wa nahwiha lan sepadane kabeh. Adapun bentuk lahiriah daripada sholat, yaitu rukun itu adab-adabnya. Berdiri bagi yang mampu, habis itu baca Fatihah, baca surah-surah, kemudian habis itu ruku, tidak, sujud dari sujud, baca tasbih dan lain sebagainya. Itu bentuk zahirnya harus baik, itu nggak boleh asal-asalan. Biar bernilai. Jadi ini bernilai. Baca Fatihahnya nggak boleh asal-asalan, baca surahnya nggak boleh asal-asalan, baca tasbihnya jangan dipotong-potong, minimal 3, jangan 1. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allah. Itu namanya 1. Tuntunan siapa 1 itu? Paham kan? Namanya tasbih di dalam ruku paling sedikit 3. Ya, jangan dipotong jadi 1,5. Sami Allahu liman hamidah. Ada Rabbana lakal hamdunya, nggak usah Allah liman hamidah itu. Oke, itu syaratnya kan sudah dipenuhi, ada dibaca nggak apa-apa, tapi adabnya itu di mana aja? Kan ada arkan, ada adab, ya kan? Nah, itu masih dohir, itu meskipun adabnya bagus masih dohir. Nah, gitu. Wa amma hakikatuha anapun utawi hakikat salat fahiya mungka utawi hakikatuha al-huduru iku hadir ma'allahi semertani Allah, wa ikhlasun niyati lan ikhlas niat, wal qasdi lan sejo lillahi maring Allah, lillahi krono Allah, wa ikhlasun niyati lan murni niat, wal qasdi lan murni sejo lillahi krono Allah, wal iqbali lan madhep ikun hil himmati kelawan hakikate sejo ala Allahi madhep ing atase Gusti Allah, wa jam'ul qalbi lan ngumpulake ati, wa jam'ul qalbi lan ngumpulake ati alaihi ing atase Allah. Apa hakikat salat? Hakikat salat adalah kehadiran hati bersama dengan Allah, atau minimal merasa bahwa Allah hadir di dalam hati kita pada saat kita salat. Ketulusan niat dan tujuan hanya untuk Allah, dan juga menghadap kepada Allah dengan hakikat keinginan, dengan kunhil himmah, dengan keinginan yang hakiki, ya, bukan asal-asalan madhep. Sehingga apa? Wajamul qalbi alaihi, fokus untuk Allah hatinya, fokus kepada Allah. Wa yakuna lan ento ono fikruka apa pikiran kira muktasiran iku kacendher ala salatika ing atase salat sira, pikiranmu hanya fokus pada salat, tidak kemana-mana. Fala tuhaddits mongko fala tahdutsu apa tuhaddits, fala tahdutsu ya, atau bisa fala tuhaddits, bisa fala tuhaddits mongko orang gunemi sapa sira nafsaka ing ati sira, ing awak sira, bigairiha kelawan saliyane salat, sehingga kamu tidak berbicara kepada nafsumu, kepada dirimu kecuali dengan urusan yang berkaitan salat. Itu kalau dibaca fala tuhadditsu. Nah, baca fala tahdutsu mongko ora guneman nafsuka apa awak sira bigairiha kelawan saliyane salat. Ngoten ya. Sak-sae lek maca wa takunu lan ono sapa sira muta'addiban iku beradab.
bi adabil munajat kelawan piro-piro adabe munajat ma'allahi ta'ala semertane Allah ta'ala. Selain itu kamu harus benar-benar beradab dengan apa? Dengan adabnya orang yang sedang menghadap berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian sholat itu bernilai. Rukune api, ya, kemudian hajine khusyuk. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa sholat itu bukan cuma tidak bernilai pahala, tapi bahkan tidak sah jika tidak khusyuk. Seperti Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat dengan khusyuk. Imam Asy-Syafi'i tidak mewajibkan sholat dengan khusyuk, tetapi beliau juga tidak mengatakan bahwa orang yang tidak khusyuk sholatnya terus dapat pahala. Tidak, tetap untuk menjadikan sholat itu bernilai pahala bila mana khusyuk. Paham ya? As-salatu ala ma uqila minha. Sholat itu sesuai yang difikirkan dari sholat itu. Di mana kamu berpikir pada sholat? Maksudnya kamu fokus berpikir, lagi-lagi mikir. Kok ketawa? Apalah takilun lagi? Ya benar, semuanya itu memang ini. Makanya bangganya kita jadi manusia itu karena akal ini. Ya, bisa lebih tinggi daripada gerak malaikat, bisa lebih tinggi daripada hayawan. Jadi 5 uqila minha, salat itu yang dinilai oleh Allah sesuai dengan di mana dia fokus, di mana dia khusyuk. Kamu khusyuk pas takbir tok, berarti takbir itu tok yang bernilai. Kamu khusyuk pas baca basmalah tok, berarti basmalah itu tok yang dinilai. Kamu khusyuk pas ruku tok, berarti di ruku itu saja kamu dinilai. Kalau khusyuk semua dinilai semua, enggak khusyuk semua enggak ada nilainya semua. Paham ya? Itu sholat. Masya Allah, hebat ya. Makanya ayo khusyuk wae, orang usah terpengaruh dengan qul huwa ilaihi. Qala alaihi salatu wassalam, innamal musalli angin muslimin utawi wong kang salat munajin iku wong kang berbincang-bincang, bermunajat Rabbahu ing pangerane musolli. Sebenarnya orang salat itu sedang ngobrol sama Allah. Masa ngobrol sama Allah kurusa-kurusu. Wa qala alaihi salatu wassalam idza qama ing dalem nalikane jumeneng al-abdu sapa kaula ila sholati maring salat akbala mungko madhep Allah sinten Allah alaihi ngatasi abad biwajhihi kelawan dzati Allah. Ketika seorang hamba berdiri menegakkan salat, Allah menghadap dengan zatnya kepada dia. Sampeyan pengen tepak Allah Ta'ala merhatikno sampeyan, muas wajah sampeyan, ya. Merhatikno sampeyan tenanan itu kapan? Yaitu ketika kita sedang berdiri melaksanakan salat. Iku tepak tenanan, cara pangeran iku fokus di sampeyan. Ning klengno, cara sampeyan tepak ngomong be aku. Sampeyan ngomong, terus sampeyan ngomong-ngomong be aku lah, ngomong apa lah be aku. Aku ning klengno tenanan di wajahku ambek jujurku. Kaya kira-kira sampean legone atine piye? Ada orang dijak ngomong kemudian nengklengno temenan. Ya kan? Daripada dipungkuri. Nah, Allah ketika sampean salat, itu Allah itu ngadep dengan zatnya kepada sampean. Gatekno tenanan iki hambaku salat. Sadar juga elek si pangerane iku aku. Sing nyiptakno iku dilalah Allah perlu bahwa katamu tak sama dengan isi hatimu. Bagaimana kira-kira perasaan Gusti Allah? Sampeyan umpama ada orang bicara lemah lembut kepada sampeyan, dilalah dia tahu bahwa sampeyan tidak tulus dengan ucapan, dia tidak tulus dengan ucapannya. Kira-kira sampeyan sakit hati enggak? Sakit hati kan? Ada orang lemah lembut kepada sampean secara zahir, tapi hatinya ngerungkel tentean saja nih mangkel deh sampean. Kira-kira sampean lego enggak kerungu omongane wong iku? Boten lego. Begitu pula Allah tahu ketika kamu baca inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Omonganmu persis kalau isi hatimu pora. Allah itu tahu. Kira-kira bagaimana perasaan Allah? Allah wis gandeng itu tenan. Akbala alaika biwajhi, menghadap dirimu dengan zatnya. Dilalah rapodo. Inna nusuki inna sholati, sholatku jarene kanggo Gusti Allah, tapi atine kanggo Markona. Waduh, kira-kira piye mengelan? Ayo. Qala alaihi salatu wassalam wala yanbaghi lan rasyitu ayashtagil apa yang kumpul sapa sira binaflin mutlaqin kelawan salat sunnah mutlak di waktu naflin ing dalam waktune salat sunnah ya fi sunnati ing dalam hadis al mutahharati kang den suciake min fi'li Rasulillah saking penggaweane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qaulihi utawa dawuhe Kanjeng Nabi hatta ya'tiya singgo nekani sapa sira alal adadi ing atase bilangan al akmali kang luwih sempurna minhu ketimbang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kamu melaksanakan sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang enggak ada waktunya, jangan sekali-kali kamu kerjakan di waktunya sholat sunnah yang sudah ada waktunya. Yang waktunya tersebut sudah dilakukan oleh Rasulullah atau sudah ditentukan melalui lisannya Rasulullah. Kan dicampur-campur. Kalau waktunya ba'diyah, jangan kamu gunakan untuk melaksanakan sholat sunnah. Kalau waktunya qobliyah, jangan kamu gunakan untuk melakukan sholat sunnah mutlak, gitu ya. Boleh waktu liya wae. Itu maksudnya. Campur-campur itu sudah ada tuntunannya dari Rasulullah. Kok malah mendisi-disi Kanjeng Nabi. Nah, ngaten. Famid dari kamu kok ikut setengah saking nafil ar-raka'atu utai pira-pira rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana. بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا لك وأسرفنا واتب علينا التوبة تغفر لكل نوبة واستر لنا أفرادي وأمن وعدي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أظهرة صبا والمسلمين أجمعين ربي اسمع قد لا وجود من نادى بالإسلام منا بالمصطفى رسول الله بالرسول صلى الله وسلم ربي عليه حتى حبيبه وآله وصحبه وذلك الرسول والحمد لله في البدء ودنائه حمدا كثيرا دائما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام.